Halo, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya pada saat kita live, yaitu materi tentang listrik statis, terutama gaya dan medan listrik. Tetapi sebelum kita mulai, sempatkan diri untuk mengklik subscribe agar kalian tidak kehilangan info tentang video-video baru yang berkaitan dengan pelajaran fisika. Oke, inilah dia gaya dan medan listrik. Kita akan mulai ceritanya dari konsep gaya listrik atau sering juga disebut sebagai gaya Coulomb gitu. Gaya listrik. Gaya listrik ini merupakan gaya interaksi antara dua buah muatan listrik. Bisa positif dengan positif, negatif dengan negatif, atau positif negatif bisa aja gitu. Anggaplah sekarang kita punya muatan listrik yaitu Q1 dan Q2. Mereka berjarak R. Maka pada kedua muatan ini akan terjadi interaksi. Kalau ini positif-positif berarti saling tolak-menolak kan? Nah, di sini gayanya bekerja sebesar F, pada Q2 juga bekerja sebesar F. Harus diingat karena ini adalah gaya interaksi, maka gaya yang dirasakan oleh muatan Q1 dan muatan Q2 itu sama besar, yaitu sama-sama sebesar F. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah besar gaya yang bekerja? F itu sama dengan K dikali besar muatan Q1 besar muatan Q2 per R kuadrat. Di mana K ini adalah sebuah konstanta yang nilainya untuk SMA akan kita gunakan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya ada yang namanya medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana gaya listriknya masih bisa dirasakan. Kuat medan listrik itu secara matematis dinyatakan sebagai besar gaya listrik yang bekerja per satu satuan muatan uji. Sehingga kalau ada dua muatan, yang satu Q besar, yang satu Q kecil, kemudian jaraknya adalah R, maka kuat medan yang dirasakan oleh muatan ini, oleh muatan Q kecil, maka besarnya sama dengan F yang bekerja per muatan Q kecil. Tapi kalau ditanyakan berapakah kuat medan yang dihasilkan oleh Q kecil yang dirasakan oleh Q besar, maka dia akan sama dengan E sama dengan F per Q yang besar gitu. Nah, misalkan sekarang kita akan menghitung berapakah kuat medan yang dirasakan oleh Q kecil pada jarak R dari muatan Q besar. Q besar ini adalah penghasil medan jadinya. Maka dia akan sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil per R kuadrat dibagi dengan Q kecil. Ini saya coret. Maka kita akan dapat dia akan sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. Ingat, Q besar ini adalah penghasil medannya gitu. Jadi harus diingat berikutnya, medan listrik dan gaya listrik ini adalah besaran vektor. Karena dia besaran vektor, maka dia akan memiliki nilai dan arah. Karena itu dalam penjumlahannya kita harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah penjumlahan vektor. Jangan lupa nih, kalau ada dua vektor, misalnya satu ke sini, satu ke sini, saya sebut F1, ini F2, maka resultannya kita cari. Nah, ini saya ingetin lagi materi. Ini resultannya nih, F resultan. Jika sudut apit antara F1 dan F2 adalah theta, maka F resultannya akan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 cos theta. Itu aja konsep dasar dari materi ini. Oke, sekarang saatnya kita untuk berlatih soal. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal pertama itu bunyinya adalah terdapat dua partikel bermuatan A dan B yang saling berinteraksi. Oke, ada dua partikel. Saya sebut saja ini A, yang satunya lagi B gitu. berada pada jarak tertentu.
Jika besar muatan A 2 kali berbanding muatan B, oke, Q-nya A adalah 2 kali Q-nya B. Maka perbandingan gaya listrik yang dialami A dan B. Oke, kan ini ada interaksi ya. A-nya mengalami gaya sebesar F. Dia juga mengalami gaya gitu. Yang ditanya adalah, saya akan sebut saja ini adalah F1, ini F2. Yang ditanya adalah F1 banding F2 berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini kita ingat lagi konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah gaya listrik itu adalah gaya interaksi antara muatan A dan muatan B. Dan harus diingat karena gaya interaksi berarti gaya yang dialami oleh kedua muatan ini itu sama besar. Berarti nilai F1 kalau dia mengalami gaya sebesar F, maka F2 juga akan sama dengan F. Akibatnya jika ditanya berapa F1 terhadap F2, perbandingannya adalah F banding F. Jadi nilainya adalah 1. Gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu bunyinya adalah titik-titik sudut suatu segitiga sama sisi. Oke, segitiganya sama sisi. Saya akan gambar sebuah segitiga sama sisi. Kemudian di titik-titik sudutnya diletakkan muatan plus Q. Ini, kemudian ada plus Q lagi, di sini plus Q. Kemudian satu lagi ada min Q. Jika besar gaya interaksi antara dua muatan adalah F. Oke, ini besar gaya interaksi antara muatan 1, 2, dan 3 itu besarnya sama gitu. Kenapa sama? Karena ketiga muatan ini besarnya sama. Kemudian segitiganya sama sisi, jadi besarnya sama, jaraknya sama kan. F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat tuh. Besarnya sama, Q1 besarnya sama, Q2 besarnya sama, Q3 juga besarnya sama, R-nya juga sama. Otomatis gaya yang bekerja pasti sama. Gitu. Saya akan anggap aja gaya yang bekerja itu adalah F. Kemudian ditanya adalah besar gaya listrik total yang dialami oleh salah satu muatan Q plus Q. Oke, saya akan ambil ini aja. Boleh ambil di bawah, boleh ambil di atas. Saya akan ambil yang di bawah. Plus Q ini dengan muatan min Q itu saling tarik menarik. Jadi min Q ditarik oleh Q plus Q ditarik oleh min Q, sehingga gaya yang bekerja arahnya ke sini. Plus Q ditarik oleh min Q. Saya sebut saja ini, oh ini F, gayanya udah sama besar. Selanjutnya di situ plus Q ini berinteraksi juga dengan plus Q yang di atas. Karena sama-sama positif, mereka saling tolak menolak, maka arah gayanya ke sini. Kan Q ini ditolak oleh ini, akibatnya didorong ke sini kan, gaya di sini. Nah, resultannya adalah yang ini. Sekarang yang jadi masalah adalah berapakah sudut antara F yang di sini dan F yang di bawah sini. Kita lihatin di situ, ini kan segaris nih. Kalau segaris berarti 180 derajat. Kalau 180 derajat yang ini, kemudian yang ini, nah ada bagian segitiga ini kan karena segitiga sama sisi dia 60 derajat. Berarti sisanya adalah 120 derajat, sehingga sudut apit antara F yang ini dan F yang ini itu adalah 120 derajat. Yang ditanya adalah berapa gaya listrik total. Ya udah tinggal masukin aja, F sama dengan F resultannya ya akan sama dengan akar dari F ini kuadrat ditambah F yang ini dikuadratkan plus 2F dikali F cos theta. Itu akan sama dengan akar dari ini 2F kuadrat ya, 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu adalah min setengah, sehingga 2F kuadrat ditambah 2 kali F kuadrat dikali min setengah. Min setengah dikali 2 itu adalah 1. Min
Berarti hasilnya adalah 2F kuadrat dikurangi F kuadrat sama dengan akar dari F kuadrat. Berarti hasilnya adalah F. Gampang kan? Yang penting harus dimengerti interaksi antara ini dan ini seperti apa. Positif sama positif tolak menolak, berarti muatan ini karena kita fokus di sini, muatan ini ditolak ke sini. Kalau muatan plus Q dengan min Q tarik menarik, sehingga plus Q ini ditarik ke situ oleh min Q. Selanjutnya adalah mencari sudut yang ini. Itu tadi udah kita temukan 120 derajat. Soal berikutnya di situ ada titik A terletak dari 2 cm dari muatan positif Q. Oke, ada muatan positif Q, kemudian ada sebuah titiknya titik A, itu jaraknya adalah 2 cm dari muatan itu. Kemudian ada titik B, anggap aja titik B-nya ada di sini. Karena tidak ada keterangan segaris di situ, jadi saya akan asal aja naruh titik B-nya. Jarak titik B terhadap muatan itu adalah 4 cm. Yang ditanya adalah perbandingan kuat medan di nggak kelihatan. Perbandingan kuat medan di titik A terhadap kuat medan di titik B itu berapa gitu. Nah, kita balik dulu ke konsepnya bahwa E itu kan sama dengan K dikali Q penghasil medan dibagi dengan R kuadrat. R adalah jarak titik itu terhadap muatan penghasil medan. Jadi yang dimaksud itu adalah titik A dan titik B. Nah, berikutnya dalam soal kita ketahui bahwa Q ini penghasil medannya adalah muatan yang sama untuk titik A dan titik B. Berarti faktor ini bisa kita gak usah pikirin lah gitu. Sehingga di situ saya akan tuliskan E berbanding terbalik dengan R kuadrat, bukan sama dengan ya. Ini sebanding dengan 1/R kuadrat atau E berbanding terbalik dengan R kuadrat. Dari situ karena E ini posisinya di atas, R kuadrat itu posisinya di bawah, maka kalau ditanya EA per EB sama dengan, nah gini triknya. Kan E ini berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kalau EA ada di atas, berarti RA itu ada di bawah kuadrat. EB-nya ada di bawah, RB-nya ada di atas kuadrat. Sekarang masukin aja RB berapa? 4 kan? 4 cm. RA 2 cm kuadrat. 4 bagi 2, 2 dikuadratin, hasilnya adalah 4. Sehingga kalau ditanya berapakah EA per EB, nilainya adalah 4. Nggak susah kan? Sederhana sekali sebenarnya selama kita ingat konsep. Kita lanjut kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di situ ada 2 buah muatan titik yang 2 mikrokulom dan min 4 mikrokulom. Terletak di udara, jaraknya adalah 4 cm. Oke, saya gambar dulu. Ada 2 buah muatan berjarak 4 cm. Kemudian yang satunya adalah plus 2 mikrokulom, yang satunya adalah min 4 mikrokulom. Terus ditanya kuat medan listrik di titik yang ada di antara kedua muatan. Berarti dari muatan pertama dia adalah 2 cm, dari muatan kedua dia juga 2 cm. Ini plus, ini min. Oke, sekarang kita harus ingat lagi bahwa kalau muatan positif, maka arah kuat medannya adalah selalu menjauh dari muatan itu. Kalau muatannya negatif, maka garis medannya selalu mengarah ke muatan negatif itu. Nah, sekarang titiknya ada di sini. Berarti medan yang dihasilkan oleh muatan positif itu akan menjauh dari muatan positif sehingga arahnya ke situ. Saya sebut saja itu E1. Berikutnya, yang sebelah kanan ini adalah muatan negatif. Arah medan yang dihasilkan oleh muatan negatif selalu menuju muatan itu. Berarti medan yang dihasilkan oleh muatan negatif ke situ. Saya sebut saja E2. Sekarang E1 dan E2 searah. Sehingga resultannya sama dengan, karena searah ya dijumlahin aja. E1 tambah E2. Sekarang berapa nilainya? Ya udah dimasukin aja. Itu akan sama dengan K kali 2 kali 10 pangkat min 6. 2 mikro itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom.
per R kuadrat 2 cm. Itu 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nggak cukup space-nya nih. Berarti tambah K kali 4 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya juga sama 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, ini lebih nyaman space-nya sekarang. Ini akan sama dengan ini sama K ya. Oke. Saya dimin aja K dulu. K kali 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin 4 kali 10 pangkat min 4 ditambah K kali 4 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 4. Ini sama dengan 2 bagi 4 dia adalah 0,5. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2K ditambah 4 bagi 4 1. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4 hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 2K. Oh kok min 12 sih? Min 2K. Atau saya tulis 1 itu aja. 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 dari K. K itu berapa? K itu adalah sebuah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 9 kali 10 pangkat 9 ini. Oke. 1,5 kali 9 itu adalah 13,5 kali 10 pangkat 7 jadinya. Ini sama dengan, ini nggak boleh kita tulis kayak gini. Itu harus kita tulis 1,35 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir dari video ini. Soal nomor 5. Partikel A bermuatan 135 mikrokolom dan partikel B bermuatan min 60 terletak di udara terpisah pada jarak 10 cm. Oke, saya akan gambar. Ini plus 135 mikrokolom. Yang berikutnya adalah min 60 mikrokolom terpisah pada jarak 10 cm. Oke. Partikel C bermuatan positif terletak tidak. Dia berada di sekitar A dan B, tetapi gaya yang dialami adalah 0. Oke, gayanya harus 0. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau muatannya sejenis, misalnya positif-positif gitu, maka titik nolnya akan ada di antara mereka. Tetapi jika muatannya tidak sejenis, positif sama negatif, maka titik nolnya bisa ada di sini, bisa ada di sini. Jadi ada di pinggir kiri, bisa di pinggir kanan. Pilih yang mana? Pilih titik yang jaraknya lebih jauh dari muatan yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya kan ada positif, ada negatif. Berarti kemungkinan ada di sini, kemungkinan ada di sini kan? Yang ini 135 mikro, kita nggak usah ngomong jenis muatannya. Yang ini adalah 60 mikro. Titik itu, titik yang 0 itu harus terletak lebih jauh dari muatan yang lebih besar gitu. Karena 135 lebih besar dari 60, maka titiknya harus ada di sisi sini. Saya sebut saja titiknya titik A. Jaraknya adalah X dari muatan 60 mikro. Berarti jaraknya terhadap muatan 135 mikro adalah 10 ditambah X kan. Ini 10, ini X. Jadi jaraknya terhadap muatan ini adalah 10 plus X jadinya. Sorry nggak kelihatan ya di situ ya. Oke itu. Jadi titik ini, titik A ini kalau dihitung dari 60 mikro dia jaraknya adalah X. Tapi kalau dari 135 dia adalah 10 plus X. Jadi sudah tulis kayak gitu. Selanjutnya di situ gayanya sama dengan 0, berarti gaya yang dialami oleh muatan C di sini. Ini C, ini muatan positif. Positif sama negatif kan tarik menarik. Positif sama positif tolak menolak. Kan mungkin 0 ya. Karena gayanya berlawanan arah. Nah sekarang saya sebut saja ini F2, ini F1.
Syaratnya supaya 0 berarti F1 harus sama dengan F2 gitu. Berarti K dikali sebut saja muatan C ini adalah Q ya, saya sebut Q. K akan sama untuk F1, K itu akan sama dengan K kali 135 mikro dikali Q per 10 tambah X kuadrat. Kenapa kayak gitu? Kan F1 ini interaksi antara 135 mikro dengan Q. Sehingga kan Q1-nya adalah 135, Q2-nya adalah Q. Jaraknya adalah dari 135 sampai titik ini. Berarti adalah 10 plus X gitu. Gaya ini nilainya akan sama dengan gaya F2. F2 adalah interaksi antara min 60 mikro dengan Q. Sehingga akan saya tulis K kali, saya tidak menulis jenis muatannya, jadi saya langsung aja 60 mikro dikali Q per X jaraknya, tapi dikuadratkan. Semua punya K, jadi saya coret. Semua punya mikro, semua punya Q. Sehingga 135 dibagi 10 plus X kuadrat akan sama dengan 60 per X kuadrat. Saya akan kumpulkan angka dengan angka, variabel dengan variabel gitu. Jadi 135 dibagi 60 akan sama dengan, ini saya pindah ke sini sekarang, 10 tambah X dikuadratkan dibagi dengan X kuadrat. 135 sama 60 sama-sama bisa dibagi 15 gitu. 135 bagi 15 berapa ya? Itu 9. 60 bagi 15 itu 4. 9 per 4 akan sama dengan, ini saya sederhanakan menjadi 10 plus X dibagi dengan X dikuadratkan. Saya akan akarkan kedua sisi. Akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Ini akan sama dengan 10 plus X dibagi dengan X. Gimana jadinya sekarang? Oke, saya tulis ulang dulu. Tadi 3 per 2 sama dengan 10 plus X dibagi dengan X ya. Saya cek dulu. Bentar ya, 3 per 2 sama dengan 10 plus X per X. Ini saya kali silang nih. 3X akan sama dengan 2 dikali 10 tambah X. Berarti itu akan sama dengan 3X sama dengan 20 tambah 2X. 2X-nya saya seberangin ke situ. 3X kurang 2X sama dengan 20. Maka X-nya sama dengan 20 cm. Jadi, titik itu, muatan C harus diletakkan 20 cm dari min 60. Oke, ini 135 mikro plus 60. Oh, ini negatif. 60 mikro. Titik C-nya ada di sini. Muatan C. Ini adalah 20 cm. Ini adalah tadi berapa? 10. Oh ya, 10. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah dia diletakkan terhadap muatan 135 mikro, maka dia harus diletakkan dari sini sampai sini. Berarti 30 cm terhadap 135 mikro. Tapi kalau ditanya terhadap 60 mikro, berarti dari sini ke sini. Dia adalah 20 cm. Oke, jadi itu aja video untuk kali ini. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan klik dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di masa pandemi ini dan sampai jumpa di video berikutnya bersama Fisika Isi. Dadah.